Salam, selamat sore. Sekali lagi saya ingin berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya membagikan sebagian daripada firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada tim PW yang sudah membawa kita melalui pujian dan penyembahan sehingga kita sampai ke titik ini dalam ibadah kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak yakin apakah ekspektasi yang tadi diucapkan oleh Atri bisa saya penuhi bahwa saudara-saudara keluar dari sini akan menjadi manusia baru dan mengalami transformasi. Tapi ya saya akan bagikan apa yang saya pelajari dari kitab dari Alkitab kita. Baiklah, saudara-saudara, bulan lalu saya mau mulai dengan membagikan apa yang saya alami bulan lalu ya, tanggal 23 Mei. Saya berencana untuk pergi ke Riyadh untuk urusan pekerjaan. Jadi saya punya schedule untuk berangkat dari Kuwait Airport jam 6.20 sore. Rencana saya mau berangkat dari kantor saja karena saya ada beberapa meeting di hari itu, di pagi hari. Jadi pagi-pagi saya berangkat ke kantor, ada beberapa meeting, kemudian pas sekitar jam 3, meeting terakhir saya selesai, saya udah bersiap, bergegas untuk ke airport. Udah waktunya nih berangkat ke airport. Saya lihat dari lantai 17, kantor saya di lantai 17, itu langit mulai merah sampai kuning sampai merah, saudara-saudara. Ya. Kalau saudara ingat tanggal 23 Mei itu adalah sunstorm yang sangat buruk hari itu. Saya lihat, waduh, ini gelagat nggak bener ini. Segera saya siapkan barang-barang saya, koper saya turun ke lantai dasar. Keluar dari lift di lantai dasar, seberangi parkiran. Nah di luar itu, di belakang gedung ada tempat biasa taksi mangkal. Nggak ada taksi. Ada satu, ya. Ada satu, saat itu udah mulai tebal itu sunstormnya, debunya udah mulai tebal. Ada satu yang saya bilang ya saya kasih isyarat lah ya, karena kan dia ada di seberang jalan bahwa, tapi dia kayak lambaikan gini, memberikan isyarat bahwa dia lebih suka mangkal daripada narik penumpang dalam cuaca seperti itu. Oke, saya tunggu sebentar, mungkin ada lagi yang akan datang taksi. Tapi kayaknya makin pekat ini nggak akan ada taksi di belakang sini. Karena itu bukan jalan utama ya, itu di belakang gedung, di belakang Burj Al Saya, di belakang Four Seasons itu. Oke, saya kelilingi gedung, saya ke jalan utama, ke Sur Street itu kan jalan utama. Saya jalan, waduh, udah nggak karu-karuan itu debunya. Tapi tetap ya saya jalan. Nah sampailah di Sur Street, di pinggir jalan, saya tunggu lagi taksi. Tunggu, makin tebal debunya. Itu jarak pandang itu mungkin cuma sekitar 10 meter dari saya bisa lihat mobil itu. Walaupun mereka udah nyalain lampu. Sekitar 20 menit saya tunggu, nggak ada taksi yang lewat. Waduh, repot juga ini pikir saya kan. Nggak lama ada satu Pajero Sport menghampiri saya, berhenti di depan saya. Dia turunkan kaca jendelanya. Where are you going? Laki-laki Arab, saya bisa lihat. Where are you going? Kata dia gitu kan. Saya bilang, I'm going to the airport. Dia bilang gitu kan. Oke, get in, kata dia gitu. Saya lihat, ini orang sendiri, di bangku tengahnya nggak ada orang. Are you taxi driver? Saya tanya gitu. No, I'm not taxi driver. But you will not get a taxi in this sunstorm. Kata dia. So, just get in. Saya pikir benar juga ini, saya nggak akan dapat taksi dalam cuaca seperti ini kan. Saya tanya lagi dia, so how much should I pay you? Saya nggak mau juga digetok nanti kan, diangkat sama dia ternyata diminta sekian KD, waduh, tekor kita. Saya tanya ya, how much should I pay you? I don't need your money, kata dia gitu. Just get in. Otherwise you will be late for your flight, kata dia gitu.
Wah bener juga, saya bisa terlambat ini, saya pikirkan, waduh, nggak ada itu bener-bener mobil yang taksi itu nggak ada lewat. Ah bener juga kata dia nih, bisa terlambat saya. Udah, saya naik ke bangku depan, saya peluk koper saya gini kan di bangku depan itu. Dia udah bilang pindahkan aja kopermu ke belakang. No, I'm fine, gitu kan, aku pegang gitu. Siapa tahu ada yang muncul dari belakang, saya nggak tahu kan Pajero itu kan cukup panjang kan. Udah, naiklah saya kan, duduklah saya. Oke. Setelah beberapa mobil mulai berjalan, saya mungkin berpikir, aduh kok saya ini bodoh dan nekat bener gitu kan. Saya nggak tahu orang ini apa gitu kan. Bisa aja dia berniat jahat, ya kan, bawa saya ke padang pasir, harta benda saya yang gak seberapa tuh diambil, saya dibuang di padang pasir, bagaimana? Saya agak menyesal, aduh, karena khawatir nggak dapat pesawat, saya sampai dalam situasi ini gitu loh. Terus, terus dia bilang saya pikir, oke, kalau dia mulai menampakkan gelagat nggak bener, saya buka ini pintu, saya akan lompat aja dari ini. Mudah-mudahan ada lampu merah yang ini ya saya lompat ya, saya bilang gitu kan. Oke, mobil mulai berjalan lagi, terus saya pikir, saya berusaha tenang gitu kan, kalau saya kelihatan nervous kan akan makin membuat dia, kalau dia orang jahat akan membuat dia makin percaya diri kan. Saya belagak tenang gitu kan. Pengen meluk koper. Saya tanya ya kan, saya kenalkan diri gitu loh. My name is Ringgas, I'm from Indonesia. Oh dia juga menimpali gitu. My name is Akram, I'm Palestine, kata dia gitu. And I live in Manggaf, kata dia gitu. Terus saya bilang, so do you do this regularly? I mean, picking random people from the street and then drop them anywhere they want to go. Saya bilang begitu kan. Ini kamu biasa begini gitu loh. Ambil orang sembarangan dari jalan terus antar mereka kemana mereka perlu pergi. Saya bilang, No, I don't do this regularly, but this is not my first time, kata dia gitu. Enggak, ini bukan saya lakukan secara reguler, cuman ini juga bukan pertama kali saya begini. Dia cerita dia pernah nolong sekelompok perempuan Filipin gitu kan, malam-malam nunggu taksi, nggak ada taksi dia tolong. Oke. Terus mobil jalan lagi, terus saya tanya lagi, but your house is in Manggaf kan, we are in completely different direction gitu, ke airport Manggaf tuh kan ke sana, airport ke sana. Saya bilang gitu. Airport is in totally different direction. Why do you pick me up and want to drop me to the airport? It's okay, kata dia. I don't have anything urgent that I have to do at home. Yeah. I saw you standing in the sandstorm on the side of the road. So I decided to help you, kata dia begitu. Ya. Jadi dia bilang, nggak apa-apa, saya nggak ada sesuatu yang urgent yang harus saya kerjakan di rumah, tapi saya lihat kamu, saya putuskan untuk menolong kamu. Ya tapi kenapa? Saya masih penasaran gitu kan. But why do you do this? Okay, if you still insist want to know, dia bilang, my late father once told me that there is nothing more satisfying, nothing make me more happy than helping complete strangers. Dia bilang gitu sama saya. I see you on the side of the road, you are strangers, complete strangers, I'm very glad that I help you to get you to the airport. Kata dia begitu. Wah saya tersentuh juga gitu. Very such a nice word ya. Itu ungkapan yang sangat indah gitu, beautiful dia sampaikan ke saya. Akhirnya sampailah kita ke airport. Sampai di airport, saya turun, saya bilang, Akram, thank you very much, you saved my day. Saya juga berterima kasih sama Tuhan yang sudah mengirim dia untuk menolong saya hari itu. Turun saya, langsung ke check-in area, wah check-in area udah kaos. Orang-orang banyak sekali yang nunggu karena check-in ditutup. Check-in counter, ternyata 2 jam sebelumnya dan 2 jam ke depan itu nggak ada pesawat yang landing atau take off. Jadi benar-benar chaos itu airport. Saya bilang, oke kamu tunggu aja dulu, mungkin nanti kita akan kasih pengumuman kalau cuaca membaik. Ya udah, saya tunggu di ruang tunggu. Akhirnya sekitar jam 6 diberitahukanlah bahwa
penerbangan saya dibatalkan. Saya dikasih opsi mau berangkat malam itu tapi jam 11 malam atau keesokan hari jam 10.55. Saya bilang udah saya ganti schedule aja ke 10.55 besoknya. Terus saya pulang sampai rumah, mamanya Rene lihat saya, loh kamu gimana? Ternyata saya udah putih semua gitu kan, udah debu semua. Saya nggak tahu kan, ternyata saya udah berdebu semua badan saya. Akhirnya besok pagi ternyata cuaca membaik. Ya, cuaca membaik. Saya 10.55 jam 8 saya udah berangkat ke airport. Perjalanan lancar, check-in gak ada masalah, nunggu di lounge. Berangkat juga saya pikir gitu kan. Nah, waktu saya nunggu di lounge itu ada orang ngajak bercakap-cakap ya. Ternyata dia bilang namanya Tarek. Orang Palestina. Waduh, saya dengan semangat saya ceritain soal Akram sama dia. Iya, saya ceritain. There is a Palestinian guy, help me, this is what happened. Saya ceritain gitu kan. Dia dengerin dengan ini, oh ya sambil senyum-senyum. Setelah saya selesai cerita, dia tanya sama saya, do you know what Akram means? It means generous. Wah, saya pikir, waduh, ini pengalaman yang luar biasa gitu buat saya. Kan saya temu orang asing dan latar belakang kenapa dia berbuat begitu, cukup ini. Nah, itulah pengalaman yang buat saya kemudian berpikir saya mau bagikan dengan saudara-saudara di sini. Terus saya coba melihat di Alkitab. Nah, hari ini kita akan belajar dari Abraham, ya. Bagaimana dia juga kemudian menunjukkan, apa yang ditunjukkan Akram adalah kemurahan hati kepada seorang asing. Saya orang asing buat dia. Dan nanti kita akan bahas bagaimana kemudian Abraham menunjukkan kemurahan hatinya kepada orang asing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang terus kau limpahkan kepada kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang sudah kau berikan kepada kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk selalu berada di dalam jalan Tuhan. Bapa di surga, kami semua juga berterima kasih untuk firman-Mu dan kesempatan yang sangat indah di sore hari ini Tuhan, untuk membaca dan merenungkannya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami mengerti seperti yang Kau kehendaki kami perbuat dalam hidup kami menurut firman-Mu ini. Pimpin langkah kami sepanjang perjalanan hidup kami ya Tuhan, agar kami berada dalam jalan-Mu selalu. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya minum dulu ya. Pembacaan firman kita saya ambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan ya. Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya,
Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Beberapa konteks terkait dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Ya. Peristiwa yang baru kita baca itu terjadi di waktu dan tempat yang berbeda dengan yang kita alami hari ini. Terjadi di dalam dunia yang completely different dengan apa yang kita hidup hari ini. Itu terjadi sekitar 4.000 tahun yang lalu. Ya. 4.000 tahun yang lalu di tanah yang waktu itu dikenal sebagai tanah apa? Palestina. Ya. Nah, pada masa itu dunia jauh lebih senggang, ya, lebih tidak sesibuk dunia masa kini. Ya. Hari biasanya akan dimulai ketika matahari terbit dan selesai ketika matahari terbenam. Tidak ada listrik, no electricity yang bikin orang bisa beraktivitas di malam hari. Ya. Nah, siang hari itu biasanya adalah waktu di mana cuaca sangat panas. Dan pada siang hari biasanya orang kemudian berusaha berteduh, beristirahat sambil menunggu agak senja untuk kemudian beraktivitas lagi. Waktu itu ada jauh lebih sedikit hal yang membuat manusia distracted, ya. Nggak ada telepon, nggak ada televisi, nggak ada internet, dan perjumpaan orang dengan orang asing juga sangat-sangat jarang. Karena mobilitas orang hanya dengan jalan kaki, belum ada mobil, sepeda pun belum ada. Jadi perjumpaan dengan orang asing sangat-sangat terbatas. Ya, dalam konteks itulah ayat yang kita baca ini. Nah, Abraham sendiri pada saat itu berusia hampir 100 tahun. Ya, dan dia sudah mengikat perjanjian, Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan dia pada saat itu. Apa perjanjiannya? Bahwa Abraham akan dianugerahi dengan keturunan yang banyak, bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa. Makanya Allah merubah namanya dari Abram menjadi Abraham, yang artinya bapak semua orang. Ya. Allah telah berjanji kepada dia bahwa dari keturunannya Tuhan akan menjadikan banyak raja-raja. Allah telah menjanjikan kepada dia bahwa seluruh tanah Kanaan, ya, akan menjadi milik keturunan Abraham sampai selama-lamanya. Dan Abraham dan seluruh keturunan laki-laki haruslah disunat dalam perjanjian antara Abraham dengan Allah tersebut. Nah, di dalam di dalam Kejadian 18 ayat-ayat selanjutnya, Tuhan kemudian mengulangi lagi janjinya kepada Abraham bahwa dia akan memberikan seorang anak laki-laki, ya, kepada Abraham, dan Sarah akan melahirkannya setahun kemudian, walaupun waktu itu Sarah sudah mati haid. Itulah konteks ayat Alkitab yang baru kita baca tadi, supaya teman-teman dapat gambarannya. Nah, apa yang dapat kita poin-poin yang dapat kita pelajari dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Kita melihat bahwa Abraham orang yang murah hati. Dan dalam bermurah hati, Abraham itu sangat antusias, ya. Abraham itu sangat bersemangat untuk menunjukkan kemurahan hatinya. Abraham tidak tawar hati, Abraham tidak pasif. Kita lihat beberapa kata-kata kunci di sini, ya. Kita melihat betapa kecepatan, ya, kegesitan sangat jelas dalam cara Abraham menunjukkan kemurahan hatinya. Ya. Dia berlari, bayangin siang panas terik itu dia sedang
mungkin berleha-leha di kemahnya, ya kan, di pintu kemahnya. Dia lihat ada orang di bawah pohon terbantin, dia berlari, menyongsong mereka. Bukan jalan santai, dia berlari menyongsong orang-orang asing tersebut. Ya. Setelah mendapat konfirmasi dari orang asing tersebut bahwa ya perbuatlah seperti yang kau katakan itu, artinya mereka mau menerima kemurahan hati dari Abraham. Apa yang dilakukan Abraham? Dia segera pergi, tidak ada buang-buang waktu, segera pergi mendapatkan Sarah. Dan kepada Sarah apa dia bilang apa? Untuk buat rotinya. Segeralah buat roti, kata dia. Dia gesit, dia sangat antusias dalam menunjukkan kemurahan hatinya. Lalu dia apa lagi? Dia berlari lagi mengambil anak lembu untuk diberikan kepada bujangnya untuk teman-teman bisa lihat konteksnya di sini. Tadi saya sebutkan dia berumur hampir 100 tahun. Bukan cuma sekedar jelang 50 tahun atau lolos 50 tahun. Dia hampir 100 tahun. Tapi begitu dia lihat ada kesempatan untuk menunjukkan kemurahan hati bahkan kepada orang asing, lihat betapa gesitnya dia. Berlari ke sana kemari untuk menunjukkan kemurahan hati kepada orang asing tersebut. Mungkin ada orang yang berpikir, itu kan sebetulnya Abraham sedang bosan saja. Ya, dia lagi istirahat tengah hari, nggak ada yang dikerjain gitu kan. Terus dia putuskan, ini ada orang, oke lah, aku tolong, aku bantu, apa sih yang bisa aku kerjakan untuk mereka, apa yang bisa aku sediakan. Ya. Tapi saya percaya sungguh alasan Abraham melakukan semua itu adalah karena memang dia itu senang, dia suka, dia sangat ingin menunjukkan kemurahan hatinya kepada orang-orang tersebut. Dia berkata, kita ada tadi disebutkan, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ya. Dia ingin menunjukkan kemurahan hatinya. Buat sebagian orang memang bersikap murah hati itu sesuatu yang natural. Ya, mereka seolah-olah tanpa ada hambatan itu bisa keramah tamahan, kesediaan menyambut, membantu gitu ya. Memberi waktu, tenaga kepada orang lain itu seolah-olah datang naturally kepada mereka gitu. Buat sebagian orang seperti saya mengaku di sini, itu kadang-kadang perlu perjuangan di dalam diri kita untuk bisa bersikap murah hati, untuk bersikap menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Ya. Tapi meskipun demikian saudara, janganlah mungkin kita berpikir karena ya saya kan latar belakang saya seperti ini, saya dari suku ini, karakter saya begini. Ya, janganlah itu menjadi hambatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita punya sikap yang murah hati. Kita sebagai pribadi, bahkan gereja kita harus menjadi pribadi dan gereja yang murah hati. Bahkan kepada orang asing, seperti Abraham sudah begitu bermurah hati kepada orang-orang yang tidak dikenalnya. Nah, bagaimana kita menerapkan sikap murah hati ini? Saya mencoba mencari beberapa petunjuk dari Perjanjian Baru. Mungkin saya minta dibacakan oleh Atri dari Roma 12 ayat 13. Roma 12 ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Lalu
Kita baca dalam Ibrani 13 ayat 2. Ibrani 13 ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Bukankah ini yang dialami oleh Abraham di dalam Kejadian 18? Waktu dia duduk di pintu kemahnya, dia tanpa dia ketahui sebenarnya sedang menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Kalau teman-teman baca sampai selesai, salah satunya adalah Tuhan sendiri dalam wujud manusia, dan dua yang lain adalah malaikat-malaikat Tuhan. Kemudian yang ditulis oleh Rasul Petrus, Atri, di dalam 1 Petrus 4 ayat 9. 1 Petrus 4 ayat 9, Ya. berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Apa kata kuncinya kita ingat, kita dengar berulang-ulang di sini? Tumpangan. Di dalam masyarakat perjanjian baru, ya, sikap murah hati seringkali diwujudkan dengan memberi tumpangan. Kenapa? Ya karena memang pada saat itu orang untuk sering melakukan perjalanan yang makan waktu berhari-hari karena mereka hanya bisa jalan kaki. Dan mereka tergantung kepada orang asing di dalam perjalanan mereka untuk memberikan mereka tumpangan. Dan orang-orang yang memberikan tumpangan itulah yang mereka bilang orang-orang yang menunjukkan kemurahan hati. Memberi tumpangan itu artinya apa? Sebenarnya itu artinya adalah menyediakan, memberikan perlindungan, ya, keselamatan, memberikan kenyamanan bagi orang yang diberi tumpangan tersebut. Itulah makna daripada murah hati. Kesediaan untuk menyediakan perlindungan, keselamatan, keamanan kepada orang yang membutuhkan. Poin kedua yang kita pelajari dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 8 ini adalah bahwa Abraham sungguh memilih untuk bermurah hati. Ya, dia memilih untuk bermurah hati. Kalau kita perhatikan, ini tiga orang ini tidak bilang apa-apa. Ya, hanya satu kata yang mereka katakan. Apa itu? Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ya. Jadi mereka tidak datang kepada Abraham untuk meminta tumpangan, meminta dijamu, meminta diberi tempat untuk istirahat, meminta uang, enggak ada. Ya, mereka hanya berdiri di sana, dilihat oleh Abraham, dan Abraham yang memilih untuk bersikap murah hati kepada orang asing tersebut. Ya, pernah enggak saudara-saudara didekati orang yang meminta bantuan sambil mengutip kitab suci? Seolah-olah kalau kita tidak berikan bantuan tersebut, kita menjadi orang paling berdosa. Pernah enggak? Ada orang menghampiri orang di gereja, meminta uang, ya, dan dia berkata, kamu kan orang Kristen. Ya, kamu kan orang Kristen, kamu harus membantu saya seperti tertulis di dalam Matius 5 ayat 42. Coba dibaca Matius 5 ayat 42. Kamu kan orang Kristen katanya, kamu harus membantu saya seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 42. Bisa dibaca, Atri?
Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, saudara-saudara, bagi saya ketika orang percaya itu ditekan, ya, diancam atau di bawah tekanan untuk menyediakan sesuatu atau memberikan sesuatu, itu bukan lagi suatu sikap murah hati, bukan. Murah hati adalah soal membuka hati kita, ya, bukan karena tekanan, tapi karena kita yakin dan percaya bahwa kita memiliki kebebasan dalam bersikap murah hati itu sendiri. Jangan karena kita merasa bersalah kalau enggak memberi, jangan kita merasa takut. Dan inilah yang dilakukan oleh Abraham. Tidak ada orang itu menekan dia, tidak ada orang itu menyudutkan dia. Dia memilih untuk bersikap murah hati kepada orang asing tersebut. Persoalannya adalah seringkali orang yang benar-benar membutuhkan kemurahan hati kita justru tidak mengatakan apa-apa. Orang yang benar-benar membutuhkan kemurahan hati kita cuman mungkin berada di sekitar kita, tapi dia tidak bicara. Itu persoalan. Dan saya percaya disinilah kita memerlukan Roh Kudus agar kita peka. Kita peka terhadap orang-orang yang membutuhkan seperti ini. Dan ketika kita menemukannya, kita memilih untuk bersikap murah hati, bukan malah mengabaikannya. Ya. Jadi Abraham antusias, semangat untuk dalam kemurahan hatinya. Kemurahan hatinya adalah sesuatu yang dia pilih sendiri untuk dia lakukan, bukan karena ada orang yang menyitir Matius 5 ayat 42, enggak. Itulah yang memang dia ingin lakukan. Ya. Nah, berikutnya yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa meskipun ada banyak alasan untuk bermurah hati, murah hati yang sejati adalah yang tanpa pamrih. Kita akan lihat bagaimana Abraham tanpa pamrih dalam bersikap murah hati. Saudara-saudara, ada orang yang bermurah hati karena memang itulah yang diharapkan oleh lingkungan. Kalau kita tidak bermurah hati, kita malu. Kita merasa reputasi kita akan berkurang. Nah, di dalam masyarakat di mana Abraham hidup saat itu juga ada berlaku norma. Ya. Yaitu terkait bagaimana kewajiban untuk menjamu atau menyediakan tempat bagi orang asing. Ya. Jadi orang asing di masyarakat tempat Abraham itu hidup, ya, di masyarakat nomad tanah Palestina tersebut, orang asing bisa memanfaatkan keramah tamahan tuan rumah itu selama 3 hari. Ya, dia harus diberikan perlindungan, dia harus diberikan tempat istirahat, dijamu. Walaupun sebagai orang asing itu selama 3 hari. Dan bahkan setelah 3 hari itu tetap ada kewajiban dari orang yang memberikan tumpangan itu untuk mengextend, tergantung dia dari suku mana, ya. Jadi saya baca itu ada suku Ruwala dari Suriah. Itu orang yang memberikan tumpangan berkewajiban untuk ketika setelah 3 hari mereka pergi, keselamatan orang itu tetap menjadi tanggungan yang memberi tumpangan. Atau ketika orang itu masih berjarak sekitar radius 150 km dari tempat orang yang memberi tumpangan. Itulah norma yang berlaku di dalam masyarakat di mana Abraham hidup waktu itu.
Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Abraham, bukan semata-mata mengikuti norma yang berlaku. Ya. Jadi waktu dia pertama kali mengundang orang asing ini, Abraham mengisyaratkan seolah-olah undangannya itu hanyalah sesuatu yang simple, ya, sesuatu yang sederhana, nggak akan terlalu merepotkan Abraham. Sedikit air untuk membasuh kaki, kata Abraham. Ya, sepotong roti, kata Abraham. Ya, berteduh sebentar, enggak makan waktu lama, enggak repot. Tapi apa yang dia kerjakan secara sesungguhnya? Ya, 3 sukat tepung terbaik. Tahu nggak 3 sukat itu berapa? 12 kilogram tepung terbaik. Saya bukan orang pembuat roti, tapi saya percaya itu jumlah yang sangat banyak untuk hanya 3 orang. Benar nggak Bu Marin? 12 kilo. Itu menunjukkan kuantitas dan kualitas kemurahan hati seorang Abraham. Ya, pas. Mungkin nggak tahu untuk berapa orang Bu Marin kalau 12 kilo itu bisa cukup. 100, bayangkan 100 orang. Tepung terbaik. Padahal waktu dia mengundang dia cuma bilang apa? Sedikit air untuk membasuh kaki, sepotong roti. Yang dia kerjakan luar biasa. Dia bukan cuma mengikuti norma masyarakat. Ya. Abraham juga bilang saya hanya akan memberikan sepotong roti. Tapi apa yang dia berikan? Dadi itu mentega, susu. Nggak ada waktu dia mengundang dia akan menyebutkan itu. Ya. Dan anak lembu yang dagingnya terbaik dan lembut. Luar biasa. Abraham kemurahan hatinya bukan karena tuntutan norma masyarakat atau lingkungannya. Abraham di sini kalau dalam ungkapan dalam bisnis orang bule bilangnya under promise over deliver. Ya. Ada juga orang yang kemudian bermurah hati untuk membuat orang lain terkesan. Ya. Beberapa orang menunjukkan sikap murah hatinya dengan apa? Dengan mengadakan jamuan mewah, membagi-bagikan hadiah mahal, pelayanan bintang 5. Tapi motivasinya adalah supaya dia dikesankan, dipandang sebagai orang yang penuh dengan buah-buah roh dan berkat yang berlimpah. Itu alasan sebagian orang untuk bermurah hati. Ada lagi juga alasan bermurah hati karena mengharapkan imbal balik. Ya, kickback. Tentu saja ya kita akan dengan senang hati ya kalau menyediakan jamuan seperti yang disiapkan oleh Abraham. Kalau kita tahu siapa yang akan kita jamu. Mungkin kalau kita menjamu atasan kita atau orang yang berkuasa, ya punya kuasa untuk ya melakukan sesuatu buat kita untuk urusan kita di masa depan, ya kan? Kita mungkin akan menunjukkan kemurahan hati yang seperti yang dilakukan Abraham. Tapi itu karena ada harapan untuk imbal balik. Nah, Yesus sudah memperingatkan kita untuk akan hal tersebut. Saya akan baca dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia,
Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang pula engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Ini mungkin dalam versi lain yang disampaikan oleh bapaknya Akram kepada dia. Mungkin dalam versi tradisi religius dia, saya nggak tahu. Ya. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Betul sekali. Orang asing, saya seperti yang sedang di dalam sandstorm hari itu, ya, dia pasti akan berbahagia. Karena apa? Ya karena saya tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Saya mau balas dengan dinar, dia menolak. I don't need your money, kata dia. Ya, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi kemurahan hati Abraham sungguh tanpa pamrih. Dia tidak mengharapkan imbal balik. Dia tidak menginginkan apapun dari ketiga orang itu. Dia tidak lakukan itu karena ingin ada imbalan atau karena kelak kemudian hari orang-orang asing tersebut akan memberikannya sesuatu. Ternyata orang-orang itu akan memberikannya sesuatu, tapi Abraham tidak tahu saat itu, karena orang-orang itulah yang akan memberkati Abraham dengan Ishak. Nah, salah satunya adalah Tuhan dalam wujud manusia. Orang Abraham juga tidak berusaha untuk membuat ketiga orang itu terkesan dengan apa yang dia lakukan atau supaya dia menjadi bagian dari ketiga orang tersebut, enggak. Ya. Abraham bahkan tidak berusaha untuk mengenal. There's no question, what's your name, where you from? No. Dia berdiri di samping orang-orang asing tersebut ketika mereka duduk makan. Ya. Di akhir makan orang-orang itu bisa pergi begitu saja. Itulah Abraham tanpa pamrih. Jadi Abraham bermurah hati kepada orang asing itu tanpa pamrih. Dia melihat tiga orang asing di bawah matahari yang sangat terik di tengah hari. Dia pikir orang ini mungkin sudah melakukan perjalanan jauh, mungkin lelah, mungkin haus, mungkin perlu tempat berteduh. Ya, dia putuskan untuk menjamu mereka. Akram melihat saya di pinggir jalan, orang asing ini. Ada orang pinggir jalan, sandstorm, pegang koper. Orang ini mungkin perlu ke airport, mungkin akan ketinggalan pesawat. Saat ini nggak ada taksi. Dia putuskan untuk menolong saya, membawa saya ke airport. Tanpa pamrih. Hal lain yang juga kita pelajari adalah bahwa bersikap murah hati itu tidak ada jadwalnya, saudara-saudara. Tidak ada jadwalnya, kita harus murah hati tiap jam segini atau tiap hari ini, enggak ada. Bahkan terkadang terasa mengganggu kenyamanan kita. Kita lihat di sini apa? Abraham sedang duduk-duduk ya di pintu kemahnya di siang hari yang panas. Mungkin pagi harinya Abraham sudah pergi, kan dia peternak sukses ya, banyak kali piaraannya. Mungkin dia sudah pergi memeriksa domba, kambing, lembunya, ya kan? Dan mungkin juga dia sudah punya rencana bahwa untuk sore harinya dia mau mungkin perbaiki tendanya yang
yang koyak-koyak mungkin, atau perbaiki pagar kandang hewan peliharanya, dia mungkin sudah punya rencana. Dan siang hari itu rencana dia adalah untuk rileks, ya, karena panas sekali untuk beraktivitas. Ya, nah itulah yang mungkin terjadi ketika dia sedang beristirahat. Itulah dia melihat ada 3 orang asing. Jadi walaupun Abraham sudah mungkin memiliki rencana untuk hari itu, buyar semua itu rencana dia ketika dia melihat ketiga orang asing tersebut. Ya. Dia memutuskan mengundang orang-orang itu yang sungguh tidak dikenalnya, ya, untuk beristirahat di tempatnya dan menjamunya. Sesungguhnya kemurahan hatinya sudah membuat jadwalnya hari itu. Ya, bahkan mungkin sudah mengganggu kenyamanannya untuk menikmati siang harinya untuk bersantai. Tidak seperti Abraham, saya termasuk, lagi-lagi pengakuan pribadi saya merasa itulah salah satu alasan saya kurang bisa bersikap murah hati dengan, ya, saya berat rasanya gitu loh untuk merubah apa jadwal saya, merubah rencana saya, merubah semua itu. Dalam benak saya harus selesaikan ini, saya harus kerjakan ini saat ini atau hari ini atau ini. Saya tidak punya waktu untuk orang lain yang mungkin membutuhkan saya. Tidak dengan Abraham. Ini jangan salah paham ya teman-teman, saya bukan mengatakan bahwa kita harus murah hati, kita harus membantu setiap orang, setiap saat yang datang kepada kita. Kalau kita lihat ada orang yang kelihatannya nggak makan, kita undang ke rumah kita untuk makan setiap saat. Enggak, bukan, kecuali memang Tuhan memanggil saudara-saudara untuk itu. Ya, kita punya keluarga yang harus kita take care, ya kan? Kita punya setiap kita pribadi juga harus melihat ke dalam diri kita. Apakah kita punya kapasitas untuk seperti itu? Apakah kita bisa melakukannya? Ya. Nah, kita harus siap bahwa kemurahan hati terkadang mengganggu kenyamanan kita, terkadang mengganggu jadwal kita, terkadang memakan biaya, terkadang memakan tenaga, bahkan terkadang beresiko untuk menunjukkan murah hati itu. Bisa beresiko karena bisa aja orang yang ingin tertolong ternyata bermaksud jahat. Who knows? Tetapi justru dengan itulah kita semakin berserah kepada Tuhan. Yang berikutnya yang saya bisa pelajari dari ayat yang kita baca adalah bahwa murah hati yaitu yang sejati itu menghormati orang yang kita bantu. Murah hati kepada seseorang bukan berarti orang itu letaknya lebih rendah daripada kita. Walaupun dia membutuhkan sesuatu yang bisa kita berikan, bukan berarti kita lebih superior daripada mereka. Ya. Abraham sangat menghormati orang asing yang dia jamu di siang hari yang terik itu. Ya. Dia bersujud sampai ke tanah ketika menyongsong mereka. Dia kasih jamuan yang luar biasa jumlah dan kualitasnya. Ketika orang-orang itu makan, dia berdiri, siap melayani kalau orang itu butuh susu lagi, butuh mentega lagi mungkin. Dia berdiri, dia tidak duduk bersama mereka, dia berdiri. Dia begitu menghormati orang yang dia bantu, orang yang dia jamu. Abraham bahkan menyapa orang asing ini seolah-olah mereka lebih tinggi derajatnya. Ya. Di dalam ayat yang 3 dia berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba ini. Seperti saya katakan tadi, jika kita membaca Kejadian 18 sampai selesai, kita akan melihat bahwa ketiga orang ini adalah malaikat Allah. Bahkan salah satunya adalah Tuhan dalam wujud manusia. Mereka datang untuk memberkati Abraham dan Sarah dengan seorang anak laki-laki yang akan lahir setahun kemudian.
Saudara-saudara, jika kita membantu orang yang membutuhkan karena didasari oleh kemurahan hati, maka kita akan memperlakukan mereka seolah-olah mereka itu diutus oleh Tuhan kepada kita supaya kita bisa memberkati mereka. Ya. Ada seorang pengarang sangat terkenal dari Rusia. Namanya Leo Tolstoy, nggak tahu ada teman-teman yang tahu atau enggak. Jadi beberapa bukunya yang terkenal itu War and Peace judulnya. Anna Karenina, The Death of Ivan Ilyich, beberapa. Nah, dia ini sangat terkesan kepada sebuah cerita pendek yang judulnya Natal Spesial Papa Panov. Pernah dengar nggak? Natal Spesial Papa Panov. Dia begitu terkesan sehingga ia menerjemahkannya dari bahasa Perancis karena cerita pendek tersebut ditulis awalnya dalam bahasa Perancis. Natal Spesial Papa Panov. Jadi ada seorang kakek bernama Panov. Dia tinggal di sebuah desa kecil di Rusia, sendirian. Istrinya sudah meninggal, anak-anaknya sudah pergi meninggalkan dia. Malam itu malam Natal. Kakek Panov udah lama nggak buka Bible. Tapi entah kenapa malam itu dia merasa ada sesuatu yang mendorong dia untuk membaca Bible. Dia ambil Bible yang usang yang udah lama nggak dia buka, dia duduk, dia baca, dia ingin baca cerita kisah kelahiran Yesus. Dia baca, mungkin karena udah tua kan, nggak lama udah tertidur dia. Nah, dalam tidurnya dia bermimpi Yesus datang, bicara kepada dia, "Hei Panov, Natal besok aku akan datang mengunjungimu." Besok paginya waktu Panov bangun, wah dia gembira banget, antusias sekali dia, very excited ya kan, hari ini aku akan ketemu Yesus. Pagi-pagi sekali dia udah buka toko sepatunya, ya dia seorang pembuat sepatu, dia buka tirai toko sepatunya. Lalu dia lihat, karena itu masih pagi-pagi buta ya, ada seorang penyapu jalan, ya, bekerja keras karena malam itu orang party, ya, berpesta, banyak kali sampah malam Natal itu. Panov melihat, aduh, berat kali pekerjaan kawan itu. Bajunya juga udah kelihatan lusuh, menyedihkan sekali. Dipanggil oleh Panov, diundangnya masuk ke dalam tokonya, diajak minum kopi panas. Ketika kemudian hari menjelang siang, ada seorang perempuan melintas di depan tokonya, toko sepatunya Panov, menggendong seorang bayi. Diundang masuk juga oleh Panov. Ternyata dia seorang janda. Mukanya kelihatan letih sekali, makanya Panov mengundangnya masuk. Ternyata dia seorang janda. Dibuatkan sup oleh Panov. Dan dia memakaikan sepatu bayi terbaik yang pernah dia buat kepada bayinya. Hari makin sore, Panov masih berharap, Yesus pasti akan datang hari ini ke toko aku, bertemu dengan aku. Terus dia lihat tetangga-tetangganya udah mulai keluar dan beberapa pengemis. Panov mengundang para pengemis. Ayo masuk, makan, kalian kelihatannya belum makan. Makanlah dia. Akhirnya hari gelap karena malam sudah menjelang. Panov berpikir, ternyata memang cuma mimpi. Nggak akan aku ketemu Yesus, cuma mimpi. Kenapa pula aku percaya gitu kan? Tapi kemudian suara Yesus berbicara. Apa kata suara tersebut?
Aku lapar dan kau memberi aku makan. Aku telanjang dan kau memberi aku pakaian. Aku kedinginan, kau memberikan aku kehangatan. Ya. Aku telah datang kepadamu hari ini melalui orang-orang yang kau jamu dan kau bantu. Kita bermurah hati kepada orang, walaupun mungkin orang itu kelihatannya lebih susah dari kita, tapi kita lakukan kemurahan hati itu. Buat saya inilah moral of the story ya. Orang-orang itulah yang diutus Tuhan kepada kita supaya kita memberkati mereka. Jadi cerita pendek itu ya, itu diilhami oleh perkataan Yesus di dalam Matius 25 ayat 35. Saya baca saja. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Bermurah hati, saudara, bukanlah soal hal-hal yang besar, ya, bukanlah soal hal-hal yang kompleks. Bermurah hati adalah tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bagaimana kita meminta bantuan kepada Tuhan agar kita bisa mengenali mereka. Ya, agar kita bisa memberikan karunia untuk mengenali mereka. Tentang memperlakukan mereka dengan rasa hormat. Tentang Tuhan yang menggunakan kita untuk memberkati mereka. Jadi yang kita pelajari hari ini saya akan simpulkan dari Kejadian 18 bagaimana Abraham menjamu 3 orang asing ini. Bahwa kita bermurah hati dengan antusias. Memang buat sebagian kita, termasuk saya, bukan bawaan alami, sifat alami saya untuk ya bermurah hati dalam hal menunjukkan keramah tamahan, menunjukkan kesediaan, menolong, membantu apa. Mungkin orang akan takut kali meminta bantuan kepada saya, saya nggak tahu. Tapi ya itu yang harus saya pribadi pelajari. Kita memilih untuk menjadi murah hati. Ya. Kita bukan murah hati karena kita di bawah tekanan. Ya. Karena ada orang mengutip kitab suci tadi, kalau kamu kan orang Kristen, kamu harus bantu saya seperti di sini. Ya. Murah hati yang sejati adalah harus tanpa pamrih. Bukan untuk mengikuti semata mengikuti norma masyarakat, bukan untuk membuat orang lain terkesan, ya, bukan untuk mendapatkan imbal balik. Harus tanpa pamrih. Kita harus sadar juga dan bersiap bahwa untuk bermurah hati terkadang rencana kita mungkin akan terganggu. Mungkin juga kita akan menghadapi resiko. Tapi justru dengan itu kita semakin berserah kepada Tuhan. Murah hati berarti menghormati orang yang kita bantu. Ya, sehingga Tuhan memakai kita untuk memberkati mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar dari Abraham untuk bermurah hati dengan antusias, dengan penuh semangat, tidak dengan tawar hati. Untuk memilih bermurah hati bukan karena tekanan. Untuk bermurah hati dengan tanpa pamrih. Bukan karena sekedar mengikuti norma masyarakat. Bukan karena kami ingin membuat orang lain terkesan. Bermurah hati dengan menghormati orang yang kamu bantu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sertai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami agar kami bisa peka Tuhan dalam bersikap murah hati kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan orang asing sekalipun. Terima kasih ya Bapak.
nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.